Nah, Pasiennya. Renita, gimana kira-kira? Saya ingin ada kesaksiannya bagikan buat kita. Bagaimana keadaannya setelah ditindak oleh saudara kita Gideon? Gimana ya? Kalau saya tuh saat ngalamin itu ya down, sangat down. Rasa ketakutan, rasa sedihan yang mendalam tuh sangat-sangat banget. Sampai saya tuh berkali-kali saya sakit, saya sampai dibawa terus ke rumah sakit itu, tapi nggak tahu sakitnya apa. Karena saya rasakan sesak napas yang saya rasa tuh kayaknya saya mau mati juga perasaan saya gitu. Itu saya alamin. Itu kira-kira 3-4 bulan. Sampai saya harus bolak-balik itu ke rumah sakit. Karena ya itu tadi, perasaan-perasaan yang seperti itu lebih menguasai pikiran dan tubuh saya. Tapi ya itu tadi, saya ditemenin oleh banyak orang-orang yang mengasihi saya, mungkin juga dengan doa-doa kalian semua, teman-teman aku. Ibu yang nomor ini. Saya jadi lebih kuat. Ya, saya mungkin sering didoakan, terus saya kayak ada bisikan, mungkin suara Tuhan kali ya, masuk ke dalam hati saya, pikiran saya, itu kenapa engkau harus khawatir? Saya saat itu memang ngalamin rasanya khawatirnya luar biasa. Saya rasanya apakah saya mampu menjalani hari ke depannya tanpa suami, dengan anak 4, dengan kondisi saya yang seperti ini, saya nggak punya apa-apa, mas. Saya bilang gitu. Saya bicara, jadi saya ngobrol nih ceritanya ke pendeta saya. Jadi pendeta datang. Jadi saya tuh ada rasa penyesalan yang luar biasa. Aku bilang kepada suami saya yang tidak bisa saya ungkapkan. Saya ya akhirnya nggak bisa saya selesaikan gitu dengan suami saya. Dia udah keburu pergi, yang tidak pernah terpikir saya itu tadi tiada yang tahu akan hari esok. Dan saya marah. Saya karena kemarahan saya, sakit hati saya kayak gitu. Jadi saya tuh serasa punya rasa yang bersalah gitu sama almarhum. Nah, itu yang sangat bikin saya tuh jadi kayaknya makin terpuruk. Nah, jadi ya saya mungkin yang ngobrol, cerita, saya didoakan oleh pendeta saya, terus ya saya mengakui semua apa itu yang kekurangan saya. Dia bilang, lepaskan semua itu. Lepaskan semua rasa takutmu, rasa marahmu, rasa semuanya yang kamu rasain itu lepaskan supaya kamu bisa ngejalanin hari kamu selanjutnya. Pendeta ya. Jadi ya saya didoakan, saya pelepasan lah mungkin saat itu. Terus saya patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Nah, sejak saat itu saya udah nggak lagi nih rasa yang saya nggak bisa tidur, yang saya suka menangis tiap malam tuh udah mulai berkurang. Memang masih ada, tapi saya udah mulai berkurang yang seperti itu. Ya berangsur-angsur, akhirnya ya sampai sekarang ya saya bisa melaluinya dan ya karena pertolongan Tuhan lah dan Roh Kudus itu yang tetap menjamah saya sampai saya akhirnya bisa bersuka cita walaupun dalam keadaan yang sayanya tadi mungkin sakit, terus saya diikat oleh perasaan-perasaan seperti itu. Jadi ketika saya lepaskan itu, saya bersuka cita, ya saya merasakan damai, saya merasakan indah, rupanya indah kalau kita tuh
berserah kepada Tuhan Yesus. Jadi Amin. perasaan-perasaan yang itu tadi tuh ya lenyap gitu. Jadi ya jangan sampai kita padamkanlah roh sukacita itu yang ada di dalam diri kita yang sudah Tuhan dalam hidup kita. Ya, Ya. itu yang aku rasakan ya hingga saat ini ya aku bersama anak-anak, bersama orang tua, sama bapak, sama ada di sini juga bibi saya ya kami sama-sama lah saling membantu, saling sharing dan ya saling menguatkan. Ya terima kasih lah buat teman-temanku juga yang sudah mungkin menghibur dan mendoakan Sama-sama. saya. Sama-sama. Puji Tuhan. Semoga sampai akhirnya saya tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Baik. Maaf ini saya ambil alih sedikit ya. Jadi kebetulan tadi Renita tidak ikut kita renungan firman Tuhan tadi. Dan saya sampaikan kepada kita, puji Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan tadi sedikit nyambung dengan kesaksian hidup yang disampaikan oleh saudara kita Renita. Maksudnya begini, bahwa iblis tidak bisa membaca pikiran kita, iblis hanya bisa mempengaruhi pikiran kita. Dan itu dialami oleh saudara kita Renita. Jadi ketika suaminya meninggal dunia, iblis berusaha menghancurkan kehidupan Renita melalui pikirannya, dikuasai sedemikian rupa, dikendalikan. Nah, ketika Renita berusaha melawannya, iblis ketakutan dan meninggalkan, tidak bisa lagi mempengaruhi kehidupan Renita. Nah, kita harapkan kita semua begitu. Kita harapkan Yeni begitu, kita semua begitu. Jangan berikan kesempatan iblis itu menguasai dan mempengaruhi pikiran kita. Iblis berusaha membuat kita gagal. Itu memang iblis begitu. Ya, jadi maaf ini agak sedikit teologis ini. Dari sudut pandang kekristenan, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang kudus. Dan dalam kekudusannya Allah berusaha membuat kita kudus. Sedangkan iblis dia tidak kudus. Dan dalam ketidakkudusannya dia berusaha membuat kita tidak kudus. Bagian kita untuk melawan iblis. Bagian kita mempertahankan kekudusan hidup kita di dalam Tuhan. Ya mungkin itu aja dari saya. Tambahan aja ya. Tambahan aja. Tetap kuat di dalam Tuhan. Buat Yeni, buat Renita. Semua kita lah. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong, memberkati kita. Kita bersyukur hingga saat ini. Saya bersyukur sekali. Renita malam hari begitu ceria sekali bersama saudara kita di aplikasi Zoom ini. Nah, puji Tuhan juga saya punya teman ketika SMA dulu di Tegal itu temannya Renita di Palembang. Ketemu di Facebook. Luar biasa. Ya, jadi kita sering komunikasi sampai hari ini. Ajaib sekali Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Itu dari saya. Ya, silakan yang lain teman-teman, silakan. Umur berapa anakmu yang besar, Ren? Yang besar, umur 13 tahun, kelas 2 SMP sekarang. Oh. Kayaknya yang kembar mirip Gideon ya? Mirip semua sama Gideon. Kayak semua ke bapaknya ya? Iya, mirip semua ke bapaknya. Iya, yang kembar sudah kelas 6 SD sekarang. Yang paling kecil kelas 2 SD. Oh. Anaknya hebat-hebat ya, Ren? Iya, Jadi